Di rumah keluarga Xia, di dalam ruang kerja, Xia Cuksue sedang berdiskusi dengan Xia Ming. Suara ratapan keras tiba-tiba menyela mereka sebagai tubuh kecil, menyerupai pangsit beras ketan, terhuyung-huyung ke ruang kerja dan segera melemparkan dirinya ke dalam pelukan Xia Ming. Lu Chen mengikuti dari belakang, wajahnya terlihat sangat muram, dan jelas terlihat bahwa dia telah bertemu dengan sesuatu yang benar-benar mengecewakan. Linger, apa yang terjadi? Jantung Xia Ming berdenyut-denyut saat melihat bekas telapak tangan merah menyala di wajah Xia Chuling. Kilatan membunuh melintas di matanya saat dia bertanya. Siapa yang menyakitimu? Xia Chuling mulai terisak lebih keras ketika dia mendengar ini, seolah-olah dia telah menderita keluhan ilahi yang besar. Wajah Xia Ming menjadi dingin, dia mengangkat kepalanya ke arah Lu Chen dan bertanya. Lu Chen, bisakah kamu memberitahuku ada apa ini? Paman Xia. Lu Chen tertawa pahit. Linger menyukai seorang anak laki-laki beberapa waktu yang lalu, dan aku mencoba membujuk anak kecil itu untuk bermain dengan Linger selama beberapa hari. Aku bahkan menawarkan untuk membayarnya untuk waktunya, tetapi tidak berhasil. Anak kecil itu punya kakak perempuan yang kasar. Dia mengatakan bahwa bahkan jika kita menukar kehidupan setiap anggota keluarga Xia, itu tidak akan cukup untuk 1 detik dari waktu adik laki-lakinya. Dia kemudian memerintahkannya untuk memukul Linger. Tinju Xia Ming mendarat di meja saat pembuluh darah berdenyut di sudut dahinya, seluruh wajahnya marah. Seorang gadis kecil yang hebat yang tidak tahu luasnya surga dan bumi, dia berani mengatakan bahwa kehidupan anggota keluarga Xia tidak dapat dibandingkan dengan 1 detik waktu adik laki-lakinya. Dia benar-benar tidak memiliki kesopanan. Tapi Lu Chen, kamu telah mengizinkan orang lain untuk menggertak Linger. Apakah ini caramu melindunginya? Ekspresi Lu Chen berubah 2 kali, sebelum dia menjawab. Ada terlalu banyak orang di sana, dan aku tidak ingin keluarga Xia berakhir sebagai topik gosip. Terlepas dari seberapa disengaja Xia Chuling, dia masih dianggap muda dan bodoh, namun tidak dapat diterima baginya untuk melakukan apapun pada wanita itu di depan umum, bahkan jika dia ingin melakukannya. Dia hanya bisa mengambil tindakan dalam kegelapan. Jika tidak, nama keluarga Xia akan terseret melalui lumpur. Xia Ming mendengus dingin, matanya melesat ke depan dan ke belakang sebelum dia bertanya. Apakah kamu tahu siapa wanita itu? Dia tahu bahwa keluarga Xia mendapat dukungan dari tertinggi jin, namun dia berani bertindak dengan arogan seperti itu. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar sebodoh itu atau apakah ada orang lain yang mendukungnya. Aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki asal-usul wanita itu. Jika dia tidak memiliki banyak kekuatan, kita bisa membunuhnya. Adapun anak kecil itu, jika Linger menyukainya, berikan padanya. Tatapan Xia Ming melunak, saat dia berbalik ke arah gadis kecil yang menangis sedih di pelukannya. Siapapun yang disukai bayi perempuanku yang berharga sangat beruntung. Siapapun yang Linger suka, tidak peduli siapa itu, ayah akan merebutnya untukmu. Xia Chuling berhenti menangis dan mengedipkan mata pada Xia Ming. Pada saat ini, dia ingat wajah kecil Xiao Zixi yang lucu dan menggemaskan. Dia mengangguk. Baiklah ayah, rebut dia untukku. Tapi ayah, apakah dia akan menyukaiku?
Jangan khawatir. Siaming tersenyum. Lingerku dicintai oleh semua orang, siapapun yang melihat Linger akan langsung menyukai Linger kecuali mereka buta, jadi aku percaya anak kecil itu pasti menyukai Linger juga. Satu-satunya hal adalah Linger sudah sangat imut di usia yang begitu kecil. Kamu pasti akan tumbuh menjadi kecantikan nasional yang membawa kehancuran kota. Kakak perempuannya pasti iri dengan penampilan Linger, itu sebabnya dia menolak untuk membiarkannya pulang bersama Linger. Selama wanita itu pergi, dia pasti akan mengikuti Linger. Xia Chuling akhirnya tersenyum bahagia. Ayah benar. Sejak aku lahir siapapun yang melihatku akan langsung menyukaiku, anak itu tidak akan berbeda. Namun wanita itu benar-benar kejam, hanya karena aku imut, dia cemburu padaku dan dia tidak akan membiarkan anak kecil itu bermain denganku. Mengapa ada wanita seperti dia di dunia ini? Dia sangat jahat. Dia pasti akan mengalami kematian yang mengerikan. Sebuah cahaya ganas melintas di mata Xia Chuling, saat dia diam-diam mengutuk Guru Ouyun di dalam hatinya. Jika Guru Ouyun ada di sini untuk menyaksikan adegan ini, dia pasti akan menghela nafas dan meratap. Memang, ini adalah situasi klasik tentang bagaimana karakter orang tua dapat memengaruhi pendidikan putri mereka. Dengan Xia Chuling mengikuti orang-orang ini, meskipun dia masih sangat muda, dia sudah memiliki hati yang jahat. Tuan. Saat itu seorang penjaga bergegas masuk dan melaporkan dengan hormat. Ada seorang wanita bernama Guru Ouyun yang meminta untuk bertemu. Guru Ouyun? Hati Siaming bergetar setelah mendengar nama itu. Dia mengerutkan alisnya sebelum dengan cepat menenangkannya. Mungkin ini cuma kebetulan. Ada banyak orang di dunia ini yang memiliki nama yang sama tetapi dengan nama depan yang berbeda, dan pastilah itu suatu kebetulan. Siaming menenangkan dirinya pada pemikiran itu, dan menjawab dengan acuh tak acuh. Suruh dia menunggu di aula. Suer, aku ingin kamu dan Lu Chen ikut denganku. Baik. Xia Cuksue mengangguk dan mengikuti Siaming ke dalam ruangan. Di aula, wanita berbaju hijau itu duduk di kursi, menyesap secangkir teh dengan tenang. Dia menurunkan kelopak matanya, menyembunyikan emosi yang berputar dalam tatapannya yang jernih dan dingin. Namun emosinya menjadi sangat bersemangat ketika dia melihat pria paruh baya yang berjalan masuk dari halaman. Aku tidak akan pernah bisa melupakan wajah itu. Guru Ouyun menarik napas dalam-dalam dan menekan niat membunuhnya yang semakin besar, sebelum tersenyum tenang pada Siaming. Kamu. Mata Lu Chen menjadi gelap saat melihat Guru Ouyun, dia berseru dengan gelap. Paman Xia, itu adalah wanita yang telah aku ceritakan. Anak laki-laki yang disukai Linger, dia adalah adik laki-lakinya. Siaming menyipitkan matanya saat cahaya dingin melintas di sudut pupilnya sebelum menghilang secepat datangnya. Dia tersenyum dan mendekati Guru Ouyun. Nona Gu, sebelumnya putriku tidak tahu lebih baik dan telah menyinggungmu. Aku baru saja memberinya pelajaran.
Tolong Nona Gu, jangan kalkulatif dengan seorang anak. Guru Woyun menurunkan kelopak matanya, menyembunyikan senyum dinginnya. Sudah 6 tahun, dia masih belum berubah sama sekali. Suatu kali wajah munafik itu tidak hanya membodohi dunia, tetapi juga membodohiku selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun yang lalu, tidak peduli seberapa besar Xiaming tidak menyukai ibuku, dia masih sangat mencintaiku sebagai putri kandungnya, tapi semua berubah ketika kakek meninggal. Guru Woyun menghapus niat membunuh di matanya dan mengangkat kepalanya untuk menghadapi wajah tampan Xiaming, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia tersenyum dan berkata, "Aku punya janji dengan Mo Sangfei dan aku di sini untuk menemuinya. Aku ingin tahu apakah Mo Sangfei ada di sini hari ini." Sebuah cahaya yang mencurigakan melintas di mata Xiaming. "Dia baru saja kembali, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahunya." "Nona Gu, bolehkah aku bertanya, kamu berasal dari penerus murid siapa?" Di daratan puncak timur sepertinya tidak ada keluarga yang kuat dengan nama keluarga Gu, karena itu masalahnya, keluarganya pasti tidak terlalu kuat, oleh karena itu Xiaming ingin menemukan identitas tuannya. Guru Woyun tertawa dingin. Apakah keluarga Xiam memiliki kebiasaan menyelidiki keluarga orang lain? Xiaming terkekeh malu, saat matanya bersinar dengan cahaya dingin. "Aku hanya bertanya, lagi pula Mo Sangfei adalah anggota keluarga Xia, jadi aku harus tahu teman-teman yang berkorespondensi dengannya." "Yakinlah Nona Gu, aku tidak memiliki niat buruk." Guru Woyun melirik Xiaming, suaranya tenang dan acuh tak acuh. "Aku bukan anggota sekte atau ordo manapun, aku beroperasi sendirian." Mendengar ini, Xiaming menghela nafas lega. Karena wanita ini tidak memiliki dukungan di belakangnya, maka semuanya akan mudah. Tepat ketika dia akan berbicara, dia melihat Mo Sangfei dikawal oleh beberapa pelayan ke dalam ruangan, dan menelan kata-katanya. "Hal ini dapat diselesaikan di belakang layar, aku tidak perlu mengungkapkan semuanya secara terbuka. Jika kita menghancurkan reputasi keluarga Xia yang diperoleh dengan susah payah demi wanita ini, itu akan sangat sia-sia." "Nona." Mata Mo Sangfei berbinar saat melihat Guru Woyun, dia buru-buru melangkah maju dan wajahnya penuh dengan kegembiraan. "Anda benar-benar ke sini?" Guru Woyun mengangguk. "Aku menghitung kecepatan perjalananmu dan memperkirakan bahwa kamu harus sampai di sini hari ini, jadi aku berkunjung ke rumah keluarga Xia untuk melihatmu, lagi pula aku sudah berjanji padamu." Sebenarnya Mo Sangfei khawatir Guru Woyun akan melanggar janjinya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan muncul, ini tentu melampaui harapannya. Sementara wanita muda ini berkenalan dengan sepupu Woyun, kami tidak benar-benar mengenal satu sama lain, dan dia tidak berkewajiban untuk membantu orang asing. "Sangfei, apakah kamu dan Nona Gu saling mengenal?" Xiaming dengan lembut mengangkat alis, dan mengalihkan pandangannya ke arah Mo Sangfei. Mo Sangfei mengangguk. "Ya, wanita muda ini adalah teman lama sepupuku, begitulah cara kami saling mengenal." Xiaming mengguncang,
dan menganalisis Gu Ruoyun sekali lagi. Wanita ini berkenalan dengan putriku yang tidak patuh dan tidak berbakti. Karena itu masalahnya, maka kami tidak bisa melepaskannya. Xiaming menarik napas dalam-dalam memikirkannya, tetapi wajahnya yang tampan masih tersenyum. Ah, begitukah? Aku tidak berpikir bahwa Nona Gu benar-benar akan berkenalan dengan putriku yang malang. Kasihan sekali putriku yang malang, wanita cantik yang meninggal di usia yang begitu muda. Tapi musuhnya, Dr. Suci Bai Zongtian, dia masih buron. Saat dia berbicara, dia menyeka air mata dari sudut matanya dan menghela nafas. Seluruh wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan rasa sakit. Gu Ruoyun tertawa dingin saat dia berpikir. Bagaimana mungkin aku tidak tahu alasan di balik kata-kata Xiaming? Dia ingin aku berpikir bahwa Dr. Suci Bai Zongtian yang telah membunuh Xia Ruoyun, dia kemudian berencana menggunakannya untuk membunuhku. Sayangnya Xiaming tidak akan pernah menduga bahwa aku benar-benar Xia Ruoyun, jadi mengapa aku harus percaya pada kata-katanya? Nona Gu, kamu tidak tahu betapa kejamnya Dokter Suci itu. Seorang kultivator yang kuat menyukai putriku yang berharga, dan Dokter Suci sangat ingin menggunakan ini untuk keuntungannya. Dia menemui putriku dan mencoba membujuknya untuk menjadi selir kultivator itu. Putriku adalah wanita yang bangga, jadi bagaimana dia bisa setuju untuk menjadi selir seseorang? Dia telah menyatakan bahwa dia hanya akan menjadi istri utamanya dan tidak akan pernah menjadi selir. Jika pembudidaya itu mau menikahinya, dia akan menyetujuinya. Bagaimanapun kultivator itu sangat berpengaruh dan kekuatannya agak hebat. Setiap wanita akan bermimpi menjadi istri seorang kultivator seperti dia. Namun pembudidaya itu sudah memiliki istri utama yang kuat dan solid, dan dia hanya bersedia mengambil selir. Oleh karena itu putriku menolaknya dan menyinggung Dokter Suci. Dokter Suci adalah tipe orang yang akan membalas dendam untuk keluhan terkecil. Sebagai pembalasan, dia telah menghancurkan seluruh keluarga Mo dan membunuh ibu dan adik laki-laki putriku. Akhirnya dia memaksa putriku lompat dari tebing, di mana dia meninggal secara tragis. Gu Ruoyun mengepalkan tangannya saat amarah yang membara-membara dari dalam dirinya. Xiaming menggunakan alasan seperti itu untuk menjebak tuanku, dan dia bahkan mengatakan bahwa aku telah berpegang teguh pada kekuasaan dan ingin menjadi istri utama dari kultivator itu. Karena aku tidak mau menjadi selir, aku telah menyinggung Dokter Suci Bai Zongtian. Pada akhirnya dia bahkan mengatakan bahwa wanita manapun akan memiliki mimpi seperti ini. Gu Ruoyun benar-benar ingin tertawa, jadi tentu saja, dia melakukannya. Xiaming berasumsi bahwa dia marah, karena marah, jadi dia tidak memikirkannya. Jika wanita ini benar-benar teman bodoh Xia Ruoyun, dia akan marah ketika mendengar cerita ini. Saat itu aku tidak perlu melakukan apapun, dia akhirnya akan dibunuh oleh tangan Dokter Suci Bai Zongtian dalam usahanya untuk membalas Xia Ruoyun. Ini juga akan membuktikan kejahatan Dokter Suci secara instan. Mo Sangfei mengerutkan kening. Awalnya dia ingin menyebutkan hubungan antara Dokter Suci dan sepupunya kepada Xiaming. Tetapi dia sepertinya tidak bisa melakukannya. Dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Tuan Xia, ada sesuatu di sini yang aku tidak mengerti.
Guru Woyun menyipitkan matanya sedikit, dan tersenyum. Karena Dr. Suci Bai Zongtian adalah tipe orang yang berusaha membalas dendam untuk keluhan terkecil, mengapa dia menyelamatkan keluarga Xia? Nama belakang Xia Ruoyun adalah Xia, secara alami keluarga Xia akan memiliki ikatan yang lebih dalam untuknya. Namun mengapa Bai Zongtian membiarkan keluarga Xia lolos dan malah menghancurkan keluarga kakeknya? Ini sepertinya tidak logis. Ekspresi Xiaming berubah 2 kali, sebelumnya dia telah mencari alasan untuk menjebak Bai Zongtian sehingga dia tidak memikirkannya secara menyeluruh. Namun wanita ini telah melihat kesalahanku dalam satu pandangan. Mungkinkah dia tahu kebenaran di balik kematian Xia Ruoyun? Tidak, itu tidak mungkin. Tahun itu aku telah memburu Xia Ruoyun dan terus mengawasinya. Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memberitahu siapapun tentang ini. Nona Gu. Xiaming menenangkan gejolak di hatinya, dan tersenyum. Dr. Suci Bai Zongtian selalu menjadi pria yang aneh. Bagaimana aku tahu mengapa dia menyelamatkan keluarga Xia? Lagi pula aku bukan dia, dan aku juga tidak mengerti bagaimana dia berpikir. Mungkin jika kamu bertemu dengan Dr. Suci Bai Zongtian nanti, kamu akan mengerti. Mo Sang Fei, yang telah memperhatikan percakapan ini sejak awal, tanpa sadar menatap Xiaming dan terdiam. Sebelumnya aku benar-benar mengabaikan ini. Tidak, aku harus mengatakan bahwa semua orang telah mengabaikan fakta ini. Fakta yang menyatakan bahwa Xia Ruoyun telah memprovokasi musuh yang kuat dan menyebabkan kehancuran keluargamu. Jika itu masalahnya, mengapa kultivator itu tidak menghancurkan keluarga Xia, dan sebaliknya, melewati mereka dan menghancurkan keluargamu? Jika Guru Woyun tidak mengemukakan hal ini, mungkin Mo Sang Fei tidak akan pernah memikirkannya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Tuan Xia, ada beberapa hal yang harus aku tangani. Aku akan pergi sekarang. Guru Woyun perlahan bangkit. Dia dengan lembut melengkungkan bibirnya dan menyembunyikan cahaya dingin di matanya, saat dia berbicara secara objektif. Bukankah ada pepatah mengatakan, jika tidak ingin ada yang mengetahuinya, maka jangan lakukan sejak awal, terlepas dari siapa yang bertanggung jawab atas kematian Xia Ruoyun, pelakunya akan terungkap suatu hari nanti. Mo Sang Fei, ayo pergi mengunjungi putri kecil. Seketika Xiaming bergetar, dia menatap Guru Woyun dengan mata berkedut saat dia pergi. Apakah dia tahu kebenaran di balik kematian Xia Ruoyun? Itu tidak mungkin. Seperti yang baru saja dia katakan, dia hanya orang luar dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Xia. Selain itu gadis kecil ini hanyalah individu yang tidak penting, bahkan jika dia tahu yang sebenarnya, dia tidak bisa berbuat banyak tentang hal itu. Hati Xiaming perlahan tenang saat memikirkannya. Cuksue, antar tamu kita.